Kelautan dan Perikanan Sakti Trenggono saat rapat dengan Komisi 4 DPR di Jakarta menyebut Kepala Desa Kohod Arsin dan perangkat desa berinisial T terbukti sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Keduanya telah mengakui kesalahannya dan bersedia membayar denda yang telah ditetapkan, yaitu 48 miliar rupiah. Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR meragukan dan mempertanyakan dari mana seorang Kepala Desa Kohod Arsin bisa mendapatkan uang untuk membayar denda 48 miliar rupiah karena terbukti sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Anggota Komisi 4 DPR fraksi PDIP, Sony Dana Paramita meragukan seorang kepala desa memiliki dana sebesar itu untuk membangun pagar laut, apalagi membayar denda administratif yang sangat besar. KP melebihi kewenangannya. Saya juga agak bingung, tadi sudah teman-teman nanya mungkinkah bayar 48 miliar dan sebagainya. Tapi saya kira kita juga tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya. Saya hormat atas itu. Dan untuk itu saya juga ingin, karena ada yang di otak kita itu ada yang masih tidak masuk akal begitu. Di forum ini kalau memang terbukti bahwa kepala desa adalah pelakunya, saya minta kepada Kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice kolaborator. Barreskrim Mabes Polri sebelumnya telah menahan 4 tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah pagar laut Tangerang, termasuk Arsin selaku Kades Kohod. Polisi menyebut penahanan Kades Kohod agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Setelah melaksanakan penahanan, kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini. Dan yang ketiga, kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki.